Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan segmen kali ini saya akan fokus bagaimana soal bantuan dan juga donasi yang banyak kemudian disalurkan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesama anak bangsa. Saya ke Mbak Melani terlebih dahulu. Saya mendengar cerita Anda sudah mulai mendonasikan, banyak tim Anda yang juga sampai ke sana. Kalau disebutkan medannya sulit, sampai sana membawa bantuan sulit, bagaimana tim Anda bisa sampai ke sana? Rumah Harapan udah ada selama 19 tahun ya. Yayasan kita udah ada dan terbiasa ya. Jadi kayak udah bencana tuh ada kayak wah warna-warna tuh begini, bencana begini. Alhamdulillahnya kita tuh hampir di setiap daerah tuh ada relawannya. Sehingga kalau aku nyebutnya akamsi. Emang paling benar kerja dengan akamsi. Mereka yang tahu Medan, kita ngerti mana daerah, oh harus pakai truk, oh mana harus gede, mana emang kecil ya kita beberapa titik pas masuk kami yang pertama ya motor, kalau bisa sepeda ya motor ya seadanya, dengan warga lokal yang mengerti medannya. Memang lebih pelan, kita nggak bisa bawa banyak. Ya udah kita bolak-balik gitu, kita bolak-balik naik pongpong ya kalau sana nyebutnya yang mesti naik pongpong gitu. Jadi emang kita hand to hand, door to door gitu. Kita lihat ada bayi, oke kita kasih susu. Ada ini air terutama kita pertama ya. Gitu. Tapi kalau Anda dengan tim artinya melakukan pemetaan terlebih dahulu, ada informasi mungkin dari teman-teman lokal di sana atau seperti apa? Informasi dan kita verifikasi juga. Tapi memang again beberapa area yang signalnya sangat buruk ya kita untuk verifikasi agak lebih susah. Tapi toh orang-orang oke nih, orang-orang terpercaya kita memang dari yayasan yang ada di kota besar terdekat kayak Medan, ya lo berangkat ke sana. Gitu, lo berangkat. Jadi sehingga komunikasinya akan lebih gampang kan. Gitu. Jadi ada pos-pos besar yang kemudian bisa mensuplai titik-titik kecil begitu ya? Iya, karena titik-titik kecil itu pasti akan jauh dari posko utama atau tenda utama. Sementara yang akan banyak terbantu yang dekat tenda. Kasarnya kan seperti itu. Tenda tidak akan nyamper ke area titik kecil. Jadi itu yang Anda dan teman-teman lakukan sebetulnya untuk sampai ke sana ya. Baik. Saya ke Pak Mohari kembali. Pak Mohari, Anda sudah terhubung sama kami kembali? Sudah, Mas Bram. Oke, baik. Pak Mohari, jadi artinya itu banyak relawan yang secara mandiri mencoba membantu, menyampaikan langsung. Bagaimana sebetulnya koordinasi pula dengan BNPB dan aparat setempat untuk bisa agar tepat sasaran begitu, Pak? Ya, pertama bagaimanapun pemerintah nggak akan bisa menangani bencana ini sendirian. Pasti kami akan sangat membutuhkan relawan dan saat ini juga dukungan tidak hanya warga masyarakat, BUMN, private sector, swasta dan lain-lain. Karena scale of disasternya cukup besar dan banyak titik-titik yang misalkan tadi disampaikan oleh Mbak Melani, kami mendorong logistik dari Iskandar Muda misalkan via udara itu akan kita turun. Cek audio Melani. Tentu saja setelah sampai di posko kabupaten ini menjadi dalam tanda kutip itu tugasnya pemerintah daerah untuk menyampaikan ke kawasan masyarakat sekitarnya. Nah terkadang gapnya memang di sini. Sumber daya di daerah di kabupaten kota itu juga belum sepenuhnya bisa untuk menyalurkan dropping bantuan yang sudah ada. Ini sebenarnya tentu saja harapan kita dan untuk gap dari titik dan sampai mengejar ke titik-titik di mana masyarakat sangat membutuhkan, maka ini relawan, masyarakat dan organisasi-organisasi lainnya itu sangat-sangat akan membantu untuk menjadi bridging supaya bantuan ini benar-benar sampai pada sasaran, Mas Bram. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Melani kalau begitu. Jadi Anda sebetulnya dan teman-teman yang ada di daerah, terutama di Aceh Tamiang misalnya atau Aceh bagian selatan, bagaimana kemudian mengkoordinasikan pula dengan stakeholder setempat atau kemudian dengan aparat-aparat juga mungkin membantu membukakan jalan atau menentukan mana titik yang prioritas begitu, Mbak? Aparat kita jarang berhubungan ya, karena kayak beda jalur gitu jadinya gitu. Kalau masyarakat setempat, karena memang kaki kita adalah orang setempat dan orang setempat terdekat, ya koordinasi mudah gitu, sangat mudah. Jadi kasarnya baik bencana di tempat Mas, ya kita akan ke tempat Mas dan kita memang udah bekerja sama sama tetangga Mas atau tetangga kota terdekat ya estafet tadi itu gitu. Oke, jadi beda jalur maksud Anda ada yang ya bukan beda jalur ya. Kemarin itu di beberapa titik pertama malah banyak relawan, teman-teman relawan tuh udah ada
Sementara pemerintah mungkin masih koordinasi, senyum aja Mas, masih koordinasi gitu ya. Jadi ya udah kita mulai aja duluan seperti biasa gitu. Jadi ya udah lalu ngurus itu. Dan kita juga kayak punya pola kan, oke pemerintah pasti akan nurunin pertama beras, mie. Sementara ya udah itu terpenuhi sama lo. Kita jalurnya beda nih, kita akan siapin air, MCK, tisu basah. Yang paling rentan di daerah bencana adalah bayi, lansia, ibu. Itu nggak akan kesentuh tuh sama step pertama yang pemerintah nggak akan kesentuh. Makanya kan kita masuk dengan pembalut, susu, tisu basah, sabun, ya kan. Terus kita ngebangun, oke mereka pas mau masuk tahap kedua, ya udah kita mengakamsi sana tuh orang-orang sana. Di sini Mbak bikin WC-nya, bikin toiletnya, bikin apa kita kumpul. Ada beberapa malah kita ngambil dari kayu yang di situ untuk bikin pagernya, sisa-sisa sengnya. Ya udah, jadi kayak karena kita sudah dengan orang-orang di sana, selangkah lebih cepat. Gitu. Oke. Jadi memanfaatkan pula apa yang ada di sana. Memanfaatkan pulang apa yang ada di sana, memanfaatkan orang-orang yang ada di sana. Paling reportnya agak repot ya, ntar kehabisan nih Bama segala macam ya mereka akan ke kota terdekat lagi, gede misalnya. Sebagian pulang ke Medan ya udah kita report, perlu apa lagi? Apa yang nggak ada di sana mesti dibelanjain dari jauh gitu. Jadi kita juga nggak usah full semua kirim dari Jakarta, yang gitu-gitu. Tapi pengalaman kemarin, komunikasi menjadi kendala tidak? Untuk kemudian misalkan Anda katakan tadi ada yang habis, untuk kemudian bisa mensuplai lagi dari lumayan, kota besar. tapi karena mereka selalu keluar mencari signal, ya kalaupun perlu jalan 2-3 jam ya pasti. Tapi aku memang mewajibkan lo harus lapor, paling nggak 48 jam tuh harus ada yang laporin. Oh, gitu. Oke. Prof Rita, saya kembali ke Anda. Jadi kalau bisa kita kategorikan, penanganannya harus yang luar biasa atau sebetulnya yang kita lakukan sekarang sudah tepat? Intinya skalanya ini kan besar ya, dan tidak hanya besar. Misalnya itu kan seperti tsunami Aceh, ya itu kan kenceng banget kayak tsunami. Cuma dari gunung. Kalau tsunami Aceh itu kan hanya di pesisir dan jarak 5 kilo. Kalau ini mulai dari hulu sampai ini dan dasnya tuh kan banyak. Jadi skalanya kan lebih besar. Dan susulan itu masih datang terus. Jadi nggak sekali selesai. Nah, sementara mekanisme yang ada kan menggunakan yang sudah ada. Yang sudah ada itu dirancang sistemnya dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana tahun 2007. Di tahun itu belum memperhitungkan dampak perubahan iklim dan kurang memperhitungkan efek kerusakan lingkungan. Jadi Undang-Undang Penanggulangan Bencana terpisah dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dua hal. Karena mungkin yang menjadi dasar adalah tsunami 2004 atau itu kan gempa Jogja 2006. single disaster. Sekarang disaster itu sangat complicated, kompleks. Sehingga sistem yang dijalankan sekarang itu belum kompatibel dengan kondisi bencananya. Sehingga perlu pendekatan multi approach menurut saya. Ada yang approach langsung tepat sasaran, menyasar kaum-kaum lemah itu. Tapi juga perlu ada approach yang ini yang lebih kreatif kalau yang lebih kreatif. Intinya jangan hanya single approach. Dan harus extraordinary-nya tuh harus sepadan. Karena bencananya pun lebih kompleks ya. Iya, bencananya pun juga udah beda. Baik. Pak Muhari, saya kembali ke Anda. Baik, jadi Pak Muhari, baik. Kalau kemudian disebutkan memang secara aturan penanganan ternyata kita masih pakai yang lama, hari ini ternyata bencananya lebih kompleks, tidak hanya single disaster saja, apakah kemudian menurut Anda kita juga perlu memperbarui cara kita menangani pasca bencana begitu Pak Muhari? Baik. Pertama, disaster if bencana, Mas Bram bisa dengar saya? Ya, silakan Pak Muhari. Ya, pertama disaster evolve ya. Artinya karakteristik bencana dari waktu ke waktu itu akan berubah meskipun terjadi di tempat yang sama. Dan kalau kita ambil contoh, saya mengalami sendiri tsunami Jepang 2011. Waktu itu saya masih mengambil PhD saya di Tohoku University. Jepang dengan sistem manajemen bencana yang sudah demikian bagus ketika menghadapi tsunami
2011 yang juga triple disaster, ada gempa, tsunami, dan kemudian radioaktif leaking, itu memproduksi tidak kurang dari 20 undang-undang baru. Jadi ini sebenarnya akan menjadi living experience, living lesson buat kita untuk bisa kemudian menata dan menyempurnakan sebenarnya produk-produk regulasi kita untuk bisa kemudian menghandle skala disaster ini di masa depan. Karena bukan tidak yang namanya bencana, sekali dia terjadi di masa lalu pasti dia akan terjadi di masa depan, dan mungkin dengan skala yang lebih besar. Untuk itu perbaikan regulasi, penyempurnaan regulasi, penyempurnaan SOP, penyempurnaan kelembagaan itu sangat mungkin untuk dilakukan. Oke, baik-baik. Penyempurnaan itu sangat mungkin kita evaluasi bersama begitu ya dengan kondisi hari ini. Mas Nyarwi, saya ingin ke Anda kalau begitu. Jadi sebetulnya kalau memang secara regulasi kita tertinggal, penanganannya pun masih pakai cara lama, apa yang bisa kita baca dari statement-statement tokoh-tokoh yang selama ini sudah menyuarakan begitu? Apakah kita juga masih gagap di hal itu begitu, Mas Nyarwi? Ya, kalau kita simak di awal-awal kan banyak yang gagap kan. Bahkan walaupun akhirnya dikoreksi ya, bosnya Pak Muhari gitu sempat viral juga di medsos kan gitu. Walaupun sudah diklarifikasi. Ya, sudah diklarifikasi gitu loh. Artinya kegagapan tuh sangat potensial terjadi. Kenapa? Karena tadi apa yang disampaikan Prof. Dwi Korita itu kan tidak semua orang mungkin aware, punya sense atau secara komprehensif melihat risiko ini gitu loh. Bahkan mungkin dugaan saya belum semua juga ya, mungkin yang merancang undang-undang baik yang kemarin maupun yang akan datang kalau itu mau direvisi, itu juga sadar potensi risiko itu gitu loh. Dalam artian begini, komunikasi politik kan idealnya orang mengerti betul ya hal atau masalah yang akan disampaikan. Nah, betul ya. Sementara untuk paham bahwa seberapa risiko Indonesia terhadap bencana itu kan membutuhkan pengetahuan dan data yang luar biasa. Kalau kita mengandalkan masyarakat, saya kira masyarakat itu tidak semuanya aware dengan sains ya. Dan di Indonesia aja komunikasi sains juga masih belum berkembang kan dengan baik gitu loh. Nah, di sini saya kira butuh elit ya, kesadaran elit tentunya untuk terutama yang kita harapkan ya, itu elit-elit politik sebenarnya. Jadi nggak ada ceritanya Bram, DPR itu datang konten ke tempat bencana itu nggak ada. Justru yang disampaikan hal yang lebih substantif gitu loh. Ya, bahwa misalnya kayak tadi analisis yang kita diskusikan, undang-undang yang terkait ini perlu disempurnakan, contohnya begitu. Nah ini kan membutuhkan dukungan itu, atau kelemahan kinerja birokrasi yang sering kali lambat dalam penanganan lapangan. Nah itu bagaimana solusinya, kan gitu. Ada merangkul aktivis, merangkul ini, nah itu bagaimana caranya. Karena beberapa yang tadi Bram tanyakan soal komunikasi politik misalnya, kemarin-kemarin juga sempat viral gitu ya, misalnya yang muncul di permukaan pertama itu kan Pak Mensos bilang, penggalangan dana itu harus ada izin. Nah, kesan yang muncul apa? Oh ini kok sulit sekali gitu ya, mau menggalang dana kok ada aturan yang seperti ini. Nah, mestinya kan yang statement itu yang tidak muncul duluan, tapi ada penjelasan ini loh kemudahan-kemudahan yang sebenarnya bisa dijalankan. Nah, hal seperti ini saya kira memang gini ya Bram ya, secara umum bukan hanya problem komunikasi politik. Kalau kita lihat secara umum itu kan belum ada gitu ya, secara terintegrasi protokol pengelolaan negara pemerintahan ketika bencana itu sendiri, itu satu. Terus yang kedua, komunikasinya itu sendiri juga belum ada. Atau bencana yang lebih kompleks sekarang. Betul, gitu ya. Ini kan bukan hanya menyangkut resources, tapi tata kelola lembaga, pola komunikasinya, bahkan sampai anggaran gitu loh. Anggaran-anggaran prioritas kebijakannya kayak apa dan seterusnya. Belum lagi kalau kita tarik ke belakang, regulasi apa yang bisa kita pakai untuk mengurangi risiko ini. Ya, dan ini membutuhkan bukan hanya proses komunikasi politik, tapi kekuasaan pengelolaan kekuasaan politik yang memang yang punya sense yang bagus terhadap risiko bencana dan mengatasinya itu sendiri. Gitu. Willing ke arah sana ya sebetulnya itu yang kemudian kita perlukan. Pak Muhari, saya terakhir kembali ke Anda. Jadi artinya kalau memang soal komunikasi bukan hanya kemudian sampai kepada masyarakat, tapi mungkin penyederhanaan pesannya begitu. Apa yang kemudian bisa menjadi catatan Anda, catatan BNPB dalam proses pemulihan kita bersama, Pak Muhari? Ya, sebenarnya diskusi ini baru mulai bergulir tadi dengar statement yang barusan. Ini kita baru fokus pada
fase tanggap darurat ya, Mas Nabil. Padahal semangatnya sebenarnya kalau kita ingin mengevaluasi sebenarnya bagaimanapun fase tanggap darurat itu tidak akan sempurna pada saat scale of disasternya seperti ini. Saya ambil contoh, pada saat saya jadi pengungsi 3 minggu di tsunami Jepang di Sendai, apakah kita terisolir? Iya, kita terisolir. Apakah kita langka bahan makan? Iya, kita langka bahan makan. Apakah kita antri BBM? Iya, saya antri BBM. Apakah saya antri beli makanan di convenience store? Iya, saya antri bahan makan di convenience store. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana fase preparation kita sebelum terjadinya bencana. Diskusi kita yang berkembang saat ini. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk kondisi skala bencana seperti ini yang sebelumnya kita belum pernah alami, bagaimanapun untuk tanggap darurat kita pasti akan banyak kekurangan, dan ini akan harus kita benahi. Tetapi poinnya sebenarnya kita tidak harus fokus daruratnya, kita gesernya ke sebelum tanggap daruratnya. Bagaimana kita bisa menyiapkan nantinya fase bencananya. Di sini sebenarnya apakah kita akan merubah produk regulasi, menyempurnakan SOP dan seterusnya, itu harus fokus pada fase pranya, bukan pada saatnya. Oke, itu menjadi PR bersama kita untuk dibenahi ke depannya. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda. Kapus Datin BNPB Pak Abdul Muhari telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu. Kami akan terus mencari update dari Anda dan juga BNPB, Pak Muhari. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Dan kami masih akan kembali dengan diskusi dengan 4 orang narasumber yang ada di studio CNN Indonesia untuk tetaplah bersama kami di Prime Plus.